Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda yang solih dan solihah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali pada pertemuan kali ini untuk belajar ilmu pengetahuan sosial. Nah, Ananda, pada pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang potensi sumber daya di daratan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang potensi di lautannya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu ya, agar nantinya ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi yang pertama nih, Ustazah mau tanya, ada yang tahu apa itu potensi kemaritiman? Ya, jadi yang dimaksud dengan potensi kemaritiman itu ialah segala sesuatu yang terdapat di perairan Indonesia dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat Indonesia dengan sebesar-besarnya. Nah, adapun bagian-bagian dari potensi kemaritiman ini adalah perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Nanti akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama, kita akan belajar dulu tentang perikanan. Nah, jadi Indonesia ini merupakan salah satu negara maritim ataupun negara kepulauan dengan lebih dari 13.000 pulau. Nah, wilayah laut yang luas ini merupakan potensi bahari yang sangat luar biasa, terutama untuk perikanan. Ikan-ikan ini umumnya ditangkap langsung di laut. Adapun sistem penangkapan ikan laut secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan pantai dan laut dalam. Yang pertama adalah perikanan pantai. Perikanan pantai dilakukan di kawasan laut dangkal dengan jarak kurang dari 60 mil dari pantai. Penangkapan jenis ini biasa dilakukan pada nelayan tradisional menggunakan perahu dayung atau kapal motor. Nah, yang kedua adalah perikanan laut dalam. Itu dilakukan di laut lepas atau samudra. Jenis penangkapan ini biasanya dilakukan para nelayan modern ataupun perusahaan perikanan dengan peralatan yang canggih. Nah, itu dia perbedaannya ya. Kalau perikanan pantai masih menggunakan cara tradisional, kalau perikanan laut telah menggunakan peralatan yang modern yang lebih canggih. Nah, jadi salah satu jenis ikan yang memiliki potensi besar di Indonesia adalah ikan tuna. Indonesia memiliki wilayah geografis yang mencakup dua samudra kunci untuk perikanan tuna, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, Indonesia juga menjadi negara penting bagi perikanan tuna global, baik dari sisi sumber dayanya, habitat maupun perdagangan. Nah, jadi Indonesia itu akan kaya sekali akan sumber daya alamnya, yaitu salah satunya seperti perikanan. Nah, yang kedua kita akan belajar tentang hutan mangrove. Nah, mungkin Anda juga pernah nih main-main ke hutan mangrove yang ada di Jakarta atau di luar daerah-daerah lainnya. Ya, jadi yang dimaksud dengan hutan mangrove itu adalah suatu komunitas tumbuhan atau suatu individu jenis tumbuhan yang membentuk komunitas tersebut di daerah pasang surut air laut. Hutan mangrove juga dapat diartikan sebagai hutan bakau. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memiliki salah satu ekosistem mangrove terluas di dunia. Data tahun 2015 menunjukkan Indonesia mempunyai luas mangrove sekitar 3,4 juta hektar. Dari luas mangrove tersebut, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekitar 1,6 juta hektar dalam keadaan baik dan sisanya diduga dalam kondisi yang rusak. Nah, sayang sekali ya. Padahal hutan mangrove ini adalah memiliki banyak fungsi dan manfaatnya. Dan apa saja fungsi dan manfaatnya akan kita pelajari pada slide selanjutnya. Ya. Untuk yang pertama, fungsi dari hutan mangrove itu dapat dibedakan menjadi 3. Ada fungsi fisik, fungsi kimia, dan fungsi biologi. Pada fungsi fisik, hutan mangrove itu menjaga garis pantai. Yang kedua, melindungi pantai dan tebing sungai dari proses erosi atau abrasi. Yang ketiga, menahan sedimen secara periodik sampai terbentuk lahan baru. Dan yang keempat, sebagai kawasan penyangga proses intrusi atau rembesan air laut ke darat, atau sebagai filter air asin menjadi air tawar. Nah, fungsi kimianya sebagai tempat terjadinya proses daur ulang yang menghasilkan oksigen,
sebagai penyerap karbon dioksida, sebagai pengolah bahan-bahan limbah hasil pencemar industri, dan kapal-kapal di lautan. Dan untuk fungsi biologinya, itu sebagai penghasil bahan sedimentasi yang merupakan sumber makanan penting bagi invertebrata kecil pemakan bahan pelapukan. Yang kedua, sebagai kawasan pemijah atau asuhan bagi udang, ikan, kepiting, dan sebagainya. Yang ketiga, sebagai kawasan untuk pelindung, bersarang, dan berkembang biak bagi burung satwa lain. Dan yang keempat itu sebagai sumber plasma nutfah dan sumber genetika. Dan yang terakhir, sebagai habitat alami bagi berbagai jenis biota darat dan laut lainnya. Yang terakhir yaitu terumbu karang. Terumbu karang merupakan masyarakat organisme yang hidup di dasar perairan laut dangkal, terutama di daerah tropis seperti di Indonesia. Hal ini karena terumbu karang dapat tumbuh dengan baik di perairan laut dengan suhu 21 sampai 29 derajat Celcius. Terumbu karang juga hidup dengan baik di perairan yang dangkal, yaitu kedalamannya kurang dari 18 meter dan bersih. Hal ini karena terumbu karang membutuhkan cahaya untuk melakukan berfotosintesis. Adapun manfaat dari terumbu karang, yang pertama itu sebagai potensi subsektor perikanan. Nah, berbagai ikan karang yang memiliki nilai yang ekonomis yang tinggi, seperti ikan kerapu memiliki harga jual yang tinggi. Selain aneka ikan, terumbu karang juga rumah bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut sehingga potensi ekonominya juga menjadi tinggi. Nah, yang kedua itu adalah sumber obat-obatan dan budidaya rumput laut. Di terumbu karang tumbuh berbagai jenis rumput laut yang dapat digunakan sebagai bahan makanan seperti agar-agar untuk obat-obatan. Yang ketiga yaitu tempat wisata bahari. Aspek keindahan dan keunikan dari terumbu karang sendiri dikenal mempunyai keanekaragaman biologis yang sangat tinggi. Hal ini membuat terumbu karang menjadi salah satu lokasi favorit pengunjung untuk melihat keindahan bawah laut. Jadi ini dia manfaat dari terumbu karang. Nah, ada juga kerusakan terumbu karang. Adapun yang menjadi kerusakan terumbu karang ini yaitu ketidaktahuan masyarakat. Sebagian penduduk ini di dunia ini cenderung memilih pesisir lautan untuk sebagai tempat hunian, termasuk resort pariwisata. Hal ini terkadang kurang memperhitungkan dampak negatif pada lingkungan kawasan pesisir, termasuk terumbu karang sendiri ya. Nah, yang kedua itu kecenderungan orang mengambil jalan pintas tanpa memperhitungkan akibatnya. Sebagian penduduk ada juga yang membuat rumah dari terumbu karang. Begitu pula untuk pembuatan jalan. Hal ini dapat mempercepat kerusakan dan hilangnya terumbu karang. Dan yang ketiga itu adalah keinginan sebagian orang akan manfaat sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya. Untuk menangkap ikan hias misalnya, dilakukan cara pengeboman ataupun penggunaan sianida. Hal itu yang sangat membahayakan adanya untuk sumber-sumber daya alam yang ada di lautan. Manusia ini tidak berpikir kalau terumbu karang akan rusak. Terumbu karang nantinya tidak akan mampu lagi menghidupi ikan-ikan indah yang sangat indah di perairan. Nah, jadi itu dia sumber kerusakan terumbu karang. Mungkin ada yang soleh juga pernah mendengar ataupun membaca Al-Quran, yaitu tentang Quran Surat Ar-Rum ayat 41, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi seharusnya kita sebagai generasi muda ya, kita harus melindungi, menjaga, serta melestarikan potensi sumber daya alam, baik itu di daratan maupun di lautan, agar alam menjaga kita sehingga kita terhindar dari adanya mara bahaya dan bencana. Mungkin hanya ini saja yang dapat Ustazah sampaikan. Lebih dan kurang Ustazah mohon diperbanyak maaf. Marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan membaca istighfar dan membaca doa kafaratul majelis. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.